إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Ada seorang laki dari penduduk kota Madinah mencium seorang wanita, yaitu wanita yang tidak halal baginya. Fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia pun menyesal dan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan akan hal tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan kejadiannya adalah seorang wanita datang kemudian menjual korma, maka lelaki ini kemudian tiba-tiba tertarik, maka dia bilang silakan masuk di dalam rumah, tahu-tahu dia pun mencium wanita tersebut. Namun tidak dia zinahi, dia hanya terjebak dengan syahwatnya lalu mencium wanita tersebut. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku. Kita tahu bahwasanya selama bukan zina maka tidak ada hukum had. Hukum had adalah jika seorang terjerumus dalam zina, maka dia pun menyesal. Maka Rasulullah SAW pun tidak memberi jawaban. Kemudian ditegakkan salat. Setelah salat kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa unzilat wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Turunlah firman Allah dalam surat Hud. Allah berfirman, dirikanlah salat di tepi siang hari, yaitu salat subuh dan salat zuhur, kemudian juga salat asar, wa zulafan minal lail, ya, dan di sebagian malam. Itu dirikanlah salat 5 waktu. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Itu seakan-akan Allah mengabarkan engkau telah datang, kemudian salat berjamaah, maka dosamu diampuni. Dia datang dalam kondisi takut, minta ditegakkan hukum had. Dia datang dalam kondisi menyesal. Dia ingin dibersihkan dosanya kerana telah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Dan dia pun salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salat berjamaahnya tadi di antara sebab diampuni dosanya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aliyah hadza, apakah ini cukup ayat ini turun untuk saya saja?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa li jami'i ummati kullihim." Ini juga ayat berlaku bagi seluruh umatku. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara sebab dihapuskan dosa-dosa adalah seorang perbanyak melakukan amal saleh. Kita tahu mungkin hampir setiap hari kita melakukan dosa-dosa. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa hati. Sulit seseorang bisa tidak berdosa dalam satu hari. Makanya dikatakan hari raya adalah yang sesungguhnya adalah seorang tidak berdosa sama sekali dalam satu hari. Namun siapakah kita yang bisa bertemu hari raya tersebut tidak berdosa sekalipun dalam sehari? Setiap hari apalagi berinteraksi dengan medsos dan yang lainnya, kita pasti terjerumus dalam dosa-dosa. Nah, dosa-dosa itu akan pengaruhi kehidupan kita di dunia, kebahagiaan kita di dunia. Demikian juga akan pengaruhi kebahagiaan kita atau penderitaan kita di alam berikutnya, alam barzakh. Dan lebih lagi akan pengaruhi status kehidupan kita di akhirat kelak. Dosa pasti punya pengaruh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dosa pasti punya pengaruh, cepat atau lambat. Kita tidak ingin kehidupan kita semakin sengsara dengan banyaknya dosa. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di antaranya adalah bertobat dan beristighfar. Tetapi betapa sering kita
tidak beristighfar. Atau betapa sering kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita lakukan dan kita seakan-akan tidak merasa bersalah sehingga kita tidak membasahi lisan kita dengan istighfar atau bertobat kepada Allah. Atau mungkin kita sudah bertobat kepada Allah tetapi syarat tidak terpenuhi. Karena taubat ada syarat-syaratnya. Ada jalan keluar yang lain yang dianjurkan oleh syariat agar dosa-dosa bisa diampuni, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Yang disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Itu kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Ada beberapa ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya ayat yang tadi kita baca dalam surat Hud. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Dirikanlah salat di tepi-tepi siang hari dan juga di sebagian di malam hari. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Di antaranya dalam beberapa ayat Allah mengatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka mendorong atau menolak keburukan dengan kebaikan. Artinya dengan melakukan kebaikan maka keburukan dan dosa tersebut dibuang oleh mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Doronglah keburukan dengan perbuatan baik. Demikian juga Allah berfirman tentang umat-umat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Sungguhnya ahlul kitab, seandainya ahlul kitab mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat menunjukkan bahwasanya jika seorang melakukan banyak kebaikan, dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah meskipun dia tidak bertobat. Meskipun dia tidak bertobat. Makanya ketika Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat, kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau melakukan keburukan, sertakanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kau lakukan. Maka jika seorang melakukan dosa, segera perbanyak kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan yang sejenis dosa tersebut. Kata sebagian ulama, jika seorang kurang dalam salatnya, mungkin terlambat salat atau salat tidak pada waktunya karena lalai dan yang lainnya, maka perbanyak salat-salat, di antaranya salat-salat sunnah. Agar kebaikan-kebaikan yang dilakukan sejenis dengan kesalahan yang dia lakukan. Jika seorang matanya memandang yang haram, mungkin dia memandang haram 10 menit, 15 menit, maka hendaknya dia hapuskan pandangan haram terus dengan banyak melihat kebaikan, dengan baca Al-Quran, dengan baca buku tafsir, berjam-jam agar bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Para ulama mengatakan bahwasanya dosa-dosa itu adalah ibarat najis yang mengotori hati. Yang najis ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita, memperpengaruh dalam alam barzakh kita dan berpengaruh di akhirat kelak. Maka hapuskanlah najis tersebut dengan banyak melakukan amal saleh, karena amal saleh adalah ibarat air yang suci. Oleh karenanya ketika ada seorang Arab Badui yang datang di Masjid Nabawi kemudian kencing di hadapan masjid, dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh Nabi SAW, maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi meminta didatangkan seember air yang penuh. Fa'uhriqa alaih, kemudian air yang seember tersebut ditumpahkan ke bekas kencing Arab Badui tadi, maka hilanglah najis tersebut. Ya. Kalau airnya banyak, maka najis tersebut akan hilang. Kalau airnya sedikit, najis tersebut tidak akan hilang. Maka seorang perbanyak melakukan amal soleh, terutama amal-amal yang hebat. Ya. Dengan amal-amal soleh tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dia mungkin belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau masih ada umur, jangan lupa berbakti kepada orang tua mumpung masih ada orang tua. Jangan lupa salat 5 waktu di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi, sehingga dosa dia mencium wanita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh dengan amalan baik. Kita sangat butuh dengan air suci yang banyak untuk menghilangkan najis-najis dosa, najis-najis yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, lisan kita, dengan berbanyak melakukan amalan saleh. Kalau punya uang untuk sedekah, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Kalau ada waktu bangun malam, jangan lupa untuk bangun malam. Sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Terus kita perbanyak air suci kita agar menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang sudah berlumuran dalam tubuh dan hati kita ini. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, jika seorang telah melakukan terlalu banyak kebaikan, maka dosa-dosa kecil akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang perumpamaan air, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Jika air telah mencapai 2 kullah, yaitu kira-kira 200 liter, 1 drum kira-kira, maka jika ada najis-najis kecil yang masuk dalam drum tersebut tidak terabaikan, tidak akan merubah kesucian air tersebut. Jika seorang banyak melakukan kebaikan, setiap ada cabang-cabang kebaikan dia berusaha punya saham dalam kebaikan tersebut. Dia salat, dia bersedekah, kalau ada rezeki dia haji, kalau ada rezeki dia umrah, dia berbakti kepada orang tua, dia membantu anak yatim, dia membantu para janda yang kesusahan, dia membantu masjid, dia membantu dakwah, dia berusaha setiap ada kebaikan dia punya saham di situ. Sehingga kebaikannya sangat banyak. Niscaya kalau dia melakukan dosa-dosa yang mungkin kecil-kecil maka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang pernah ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian dia melakukan kesalahan besar pada tahun 8 Hijriah, itu 6 tahun kemudian. Di mana ketika Rasulullah SAW berniat untuk menaklukkan kota Mekah, maka dia kirim surat kepada sebagian orang yang dia kenal yang telah berbuat baik kepada dia, memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW akan menaklukkan kota Mekah. Dia kirim surat melalui seorang wanita. Akhirnya ketahuan, Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi SAW. Akhirnya ketangkaplah wanita tersebut. Dan ini perbuatan yang berbahaya dilakukan oleh Hatib. Kalau ketahuan musuh bahwasanya Nabi akan menaklukkan kota Mekah, mungkin mereka akan bersiap-siap dan akan menyiapkan pasukan untuk terjadi peperangan besar. Maka akhirnya Nabi SAW memanggil Hatib. Nabi berkata, "Ma hadza ya Hatib? Apa yang telah kau lakukan? Kesalahan besar." Maka Hatib mengatakan, "Tunggu dulu ya Rasul, saya ingin menjelaskan." Sampai seorang sahabat pun marah, dia mengatakan, "Da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya. Orang ini membongkar rahasia berbahaya, telah melakukan dosa besar. Kata Rasulullah sallam, "La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Kata Rasulullah, bukankah Hatib pernah ikut perang Badar? Bukankah dia pernah ikut perang Badar? Itu 6 tahun yang lalu. Bisa jadi Allah melihat para peserta perang Badar dan Allah berkata, "Lakukan apa yang kalian maui, sungguhnya aku telah ampuni kalian." Kenapa bisa demikian? Karena Hatib telah melakukan pahala yang sangat banyak. Sehingga kesalahan yang dia lakukan 6 tahun kemudian diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mumpung masih punya umur, lakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Suatu saat seorang terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan diabaikan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Siapa yang punya orang tua, berbakti sebisa-bisanya. Siapa yang punya harta, berinfak sebanyak-banyaknya. Siapa yang mampu untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya. Lakukan kebaikan yang bisa dilakukan. Umur semakin berkurang, waktu perjanjian bertemu dengan Allah semakin dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak beramal saleh sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha jillaha wa diqqaha awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.